Tahun 2011, Mas Syukur menjalani hidup sebagai seorang sopir truk cadangan di sebuah perusahaan angkutan kayu di Kendal. Ia bukan sopir utama, melainkan seorang pekerja lepas yang akan dipanggil hanya saat dibutuhkan. Setiap panggilan adalah rezeki, dan setiap hari tanpa kabar bisa berarti tak ada uang yang dibawa pulang. Status itu memberinya kebebasan, tapi sekaligus ketidakpastian. Saban hari ia berharap ada suara telepon dari bosnya, berharap truk butuh dikemudikan, berharap rezeki bisa datang lewat roda yang kembali bergulir. Biasanya, dalam seminggu setidaknya ada 2 hingga 3 kali panggilan. Namun, awal tahun itu menjadi titik yang ganjil bagi Mas Syukur. Selama hampir 10 hari, tak satu pun panggilan datang. Tubuhnya sempat dilanda sakit, demam tinggi, otot-otot nyeri, dan nafsu makan yang menurun drastis. Istrinya merawat dengan sabar, sementara stok beras di dapur mulai menipis. Wajahnya yang biasanya tenang mulai dirundung kekhawatiran, tak hanya karena penyakit, tapi juga karena tak ada tanda-tanda pekerjaan akan datang. Mas Syukur pun mulai gelisah. Setelah tubuhnya mulai pulih di hari ke-9, ia menanyakan kabar truk yang biasa ia pegang. Ternyata, selama ia sakit, kendaraan itu sudah dioper ke sopir lain. Sebuah kepahitan yang tak bisa ia tolak. Di dunia seperti ini, siapa yang kuat, dia yang jalan. Dan Mas Syukur yang baru sembuh, tak bisa protes ketika rezeki yang biasa ia pegang berpindah tangan. Tepat di hari ke-10, ketika senja mulai turun dan angin dingin dari arah utara membawa aroma laut yang samar, telepon genggamnya berdering. Nama Pak Purto, bos truk, muncul di layar. Hatinya berdesir. Setelah beberapa sapaan singkat, pertanyaan utama pun dilontarkan tanpa basa-basi. Apakah ia sudah kuat menarik lagi? Tanpa pikir panjang, Mas Syukur menjawab bahwa tubuhnya sudah siap. Maka malam itu juga, ia diberi tugas untuk membawa muatan kayu dari Kendal ke Rembang. Perjalanan itu akan dilakukan malam hari. Kayu akan dimuat dari pangkalan dan truk dijadwalkan berangkat sekitar pukul 12 malam. Estimasi perjalanan sekitar 4 jam dan tiba di Rembang sebelum fajar, agar ada waktu istirahat sebelum proses bongkar muatan. Ini bukan jalur baru bagi Mas Syukur. Ia pernah beberapa kali melintasi rute tersebut, dengan jalan berliku dan tanjakan kecil yang cukup akrab bagi pengemudi truk seperti dirinya. Tapi entah mengapa, malam itu terasa berbeda sejak awal. Saat menyampaikan kabar itu kepada istrinya, perempuan itu menatapnya lama. Wajahnya menegang sejenak sebelum kemudian berubah lembut. Tak ada penolakan, tak ada raut keberatan. Namun, saat Mas Syukur hendak meninggalkan meja makan untuk bersiap, sang istri menggenggam tangannya dengan erat. Untuk pertama kalinya, doa yang meluncur dari mulut istrinya terasa begitu panjang dan penuh penghayatan. Biasanya hanya kalimat singkat seperti hati-hati ya. Tapi malam itu suaranya bergetar. Ia meminta perlindungan Tuhan, memohon keselamatan bagi suaminya, dan agar semua yang ditemui di jalan tidak membawa mudarat. Mas Syukur sempat diam, merasakan getaran di dalam dadanya. Ada bagian dari dirinya yang terharu, tapi juga diliputi rasa tak nyaman. Seolah-olah perempuan itu tahu sesuatu yang belum dia ketahui. Ia memeluk istrinya sebentar, lalu bersiap. Baju kerja usang digantungkan di belakang pintu kabin, senter kecil dicek dayanya.
dan jaket yang biasa menemaninya saat malam dingin dilipat rapi di kursi. Sekitar pukul 10 malam, ia menghidupkan motor tuanya dan melaju ke arah pangkalan kayu. Jalanan sepi, hanya 1-2 mobil pribadi yang lewat. Lampu-lampu jalan menyinari aspal yang masih lembab bekas hujan sore. Di kanan kiri jalan, bayangan pohon kelapa dan semak liar bergoyang tertiup angin. Pangkalan tempat pemuatan berada di ujung kompleks industri. Area itu gelap, hanya diterangi beberapa lampu sorot besar yang menggantung di tiang-tiang besi. Di dalam, deretan truk berjajar rapi, beberapa di antaranya sedang dinaikkan muatan oleh para pekerja yang wajahnya terlihat lesu dan mata sayu karena kantuk. Suasana tampak muram, seolah semua yang berada di sana sedang menahan sesuatu dalam hati. Mas Sukur mendekat, lalu disambut oleh seorang rekan lamanya, Karno. Mereka sudah lama saling mengenal, pernah beberapa kali satu truk dalam perjalanan jauh. Namun malam itu, sapaan Karno tidak seperti biasanya. Wajahnya kaku, suaranya pendek, dan bola matanya menghindar dari pandangan. Saat ditanya truk mana yang akan dipakai, Karno hanya menunjuk sebuah truk merah di sudut halaman. Kendaraan itu tampak sedikit terpisah dari truk-truk lainnya. Catnya kusam, kaca spion sebelah kanan tampak pernah diganti, dan pada bodi samping terdapat bekas las yang belum sempat dicat ulang. Yang itu, tapi hati-hati bawanya. Mas Sukur terdiam. Ia bukan orang yang gampang termakan perasaan, tapi kalimat itu diucapkan tanpa penjelasan, tanpa senyum, tanpa konteks, menggoreskan kekhawatiran kecil dalam hatinya. Namun ia memilih diam, menahan pertanyaan yang berkecamuk. Truk merah itu yang akan membawanya ke Rembang tampak seperti kendaraan tua yang sudah lelah menelan jalan. Namun malam itu tak ada pilihan. Muatan sudah disiapkan, waktu terus berjalan dan pekerjaan menanti. Sambil menunggu semua kayu dinaikkan ke bak truk, Mas Sukur duduk di dalam kabin. Udara malam mulai menusuk kulit, sementara suara dengung mesin forklift dan dentingan rantai pengikat kayu menjadi latar belakang yang hening dalam pikirannya. Ia melirik sekeliling. Beberapa pekerja terlihat mencuri pandang ke arahnya dan Karno, lalu saling berbisik dengan tatapan cemas. Untuk sejenak, Mas Sukur merasa dirinya sedang diamati, bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang sedang dipertaruhkan. Saat semua sudah siap, jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Udara semakin dingin dan kabut tipis mulai turun. Dalam cermin spion, bayangan lampu pangkalan terlihat samar oleh embun. Ia menarik napas panjang, menggenggam kemudi, dan bersiap meninggalkan pangkalan itu. Namun jauh di dalam benaknya, sesuatu berbisik bahwa malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Ia tak tahu bahwa roda-roda truk merah itu tak hanya membawa kayu bekas produksi, tapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menanti untuk ditemukan. Udara dingin makin pekat saat jarum jam mendekati tengah malam. Kabut tipis mulai merayap di antara sela-sela tumpukan kayu dan tubuh-tubuh para pekerja yang bergerak lambat karena lelah dan kantuk. Truk merah telah selesai dimuati. Rangkaian kayu bekas produksi itu kini bertumpuk tinggi, diikat dengan tali baja dan rantai agar tak mudah bergeser saat melintasi jalanan menanjak. Suara gesekan logam dari kait pengikat menjadi satu-satunya irama di antara sunyi. Mas Sukur sudah berada di balik kemudi. Tangan kirinya memutar kunci kontak, memanaskan mesin yang sejak tadi hanya menderam lirih. Karno duduk di sebelahnya, diam, membungkam kata. Matanya menerawang keluar jendela.
seolah menimbang sesuatu yang belum selesai diputuskan. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia menepuk-nepuk pahanya dan berkata lirih agar suara hanya terdengar di antara mereka berdua, "Tenang saja, kalau kamu kuat, pasti aman." Kata-kata itu menggantung di telinga Mas Syukur. Entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa seperti kode, seperti penanda bahwa ada hal-hal yang tak semestinya disampaikan langsung. Namun ia hanya membalas dengan anggukan kecil, berusaha mengesampingkan segala firasat aneh yang mulai menyelimutinya sejak di rumah. Lampu truk menyala, menyapu tanah pangkalan dengan cahaya kekuningan yang menyorot kabut dan debu. Dalam cermin spion, ia melihat sejumlah pekerja berdiri diam di sudut halaman. Beberapa dari mereka masih memandangi truk merah itu dengan wajah yang sulit dibaca. Antara iba, khawatir, atau sekadar bingung. Bahkan seorang pekerja tua yang biasanya cerewet, malam itu hanya berdiri dengan kedua tangan menyilang di dada. Matanya tak berkedip mengarah ke kabin. Suasana itu mengganggu. Ada semacam tekanan gaib yang menyelubungi tempat itu. Mas Syukur tak biasa merasa seperti ini. Ia sudah terbiasa dengan malam, dengan sepi, bahkan dengan daerah-daerah rawan. Tapi malam itu, sebelum roda truk mulai berputar, semuanya terasa berbeda. Bukan hanya suasananya, tapi juga diamnya orang-orang di sekitarnya. Truk mulai melaju perlahan keluar dari halaman pangkalan. Rantai-rantai baja bergetar, muatan kayu bergoyang pelan mengikuti gerakan kendaraan. Di luar pagar, jalanan desa yang sunyi menyambut dengan gelap yang menggumpal. Hanya ada 1-2 rumah yang masih menyalakan lampu. Sisanya tenggelam dalam kegelapan yang seolah lebih tebal dari biasanya. Beberapa menit setelah meninggalkan pangkalan, Mas Syukur tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia melirik ke arah Karno dan bertanya dalam nada hati-hati, mencoba mencairkan suasana, sekaligus menyingkap tabir keganjilan yang sejak tadi menyesakkan dada. Namun jawaban yang diterimanya hanyalah senyum kaku dan ucapan singkat bahwa tak ada apa-apa. Bahkan saat ditanya soal sikap orang-orang di pangkalan yang terlihat aneh, Karno hanya menjawab bahwa mereka memang begitu kalau malam, lebih banyak diam katanya. Tapi nada bicaranya justru semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mas Syukur mulai merasa muak dengan misteri yang membeku di antara mereka. Ia ingin tahu, ingin mendengar jawaban yang jujur, tapi sadar bahwa memaksa bukanlah pilihan terbaik malam itu. Di dalam kabin yang pengap dan sempit, ia hanya bisa menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, dan kembali menatap jalan. Beberapa saat kemudian Karno mulai terlihat mengantuk. Kepala yang tadinya tegak kini perlahan turun ke dada, lalu terhuyung ke samping. Ia sempat mengingatkan Mas Syukur agar mengemudi pelan dan waspada. Bukan hanya karena muatan berat, tapi karena jalan malam itu, katanya, kadang membawa kejutan. Mas Syukur menanggapi dengan setengah kesal, tapi tetap mengiyakan. Ia menurunkan kecepatan dan menjaga agar truk melaju dengan kecepatan stabil. Dan disitulah perlahan sunyi mulai meresap masuk ke sela-sela pikiran. Kabin truk menjadi ruang hampa yang hanya berisi dengung mesin, desiran angin yang masuk dari celah jendela, dan detak jantung yang mulai terasa lebih keras di telinga. Dalam kegelapan yang merambat sepanjang jalan, Mas Syukur kembali teringat pada doa panjang istrinya tadi. Ia terbayang genggaman tangan yang terasa lebih erat dari biasanya. Mata yang memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah sang istri sedang melepas seseorang ke medan yang bukan sekadar perjalanan biasa. Jalanan makin lengang. Lampu jalan hanya ada di beberapa titik, membuat kabin truk sesekali terang, lalu kembali diselimuti gelap.
Rasa kantuk belum datang, tapi perasaan gelisah tumbuh seperti kabut yang perlahan menebal di dalam dada. Saat roda truk melewati tikungan ke arah jalan raya besar menuju utara, Mas Sukur mencuri pandang ke arah Karno yang telah tertidur dengan kepala miring ke jendela. Di antara dengkur pelan dan tarikan napas berat, rekan lamanya itu tampak seperti seseorang yang memikul rahasia besar, sesuatu yang ingin dikubur dalam tidur, tapi tak bisa benar-benar dihindari. Malam itu mereka berdua menempuh perjalanan yang tak mereka pahami sepenuhnya. Di balik tumpukan kayu, di balik kabin tua, dan di balik roda yang terus berputar di atas aspal yang lembab, ada sesuatu yang mengikuti. Bukan hanya cerita lama atau gosip pangkalan, tapi sesuatu yang hidup, yang bersembunyi di antara ruang-ruang kosong, menunggu saatnya untuk muncul. Mas Sukur belum tahu apa yang akan ia hadapi, tapi jauh di dalam dirinya, malam itu, di jalur sunyi antara Kendal dan Rembang, ia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang tak bisa dilupakan. Truk merah itu terus melaju perlahan, menyusuri jalanan antar kota yang sepi dan gelap. Langit malam tertutup awan tebal, membuat bulan tak sepenuhnya tampak. Di kejauhan, hanya samar-samar cahaya rumah penduduk yang sesekali terlihat, seolah menjadi saksi diam dari kendaraan berat yang menembus sunyi. Mas Sukur menggenggam erat kemudi, matanya awas menatap jalan, sementara nafasnya diatur dalam irama teratur agar tak larut dalam kantuk. Di sampingnya, Karno sudah terlelap sejak beberapa waktu lalu. Suara dengkurnya yang berat menjadi latar pelengkap dalam kabin yang hening. Sesekali tubuh Karno bergerak kecil, seolah terjebak dalam mimpi yang tak tenang. Mas Sukur meliriknya sekilas, lalu kembali menatap jalan. Pikiran-pikirannya berkecamuk, mengulang-ulang kejadian sejak sore tadi. Ucapan ganjil dari Karno, tatapan para pekerja, dan doa panjang dari sang istri, semuanya menyisakan tanda tanya yang kian menekan batin. Tepat ketika truk memasuki daerah selepas Semarang, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Awalnya hanya kecil, pedal gas yang terasa berat saat diinjak, seperti ada hambatan yang tak kasat mata menahan laju kendaraan. Mesin truk juga terdengar sedikit menurun tenaganya, tidak seperti biasanya. Meski putaran RPM masih dalam batas normal, tenaga yang keluar terasa tertahan. Mas Sukur mencoba menepis prasangka buruk, mengira itu hanya efek jalan menanjak atau kondisi muatan yang terlalu padat. Namun, rasa itu terus berlanjut. Semakin jauh truk melaju, semakin aneh pula rasanya. Gas harus diinjak lebih dalam agar truk mempertahankan kecepatan. Dan anehnya lagi, pedal itu terasa kesat di telapak kaki, bukan seperti biasanya yang halus dan ringan. Mas Sukur mencoba mengatur ulang posisi duduknya, bahkan menepuk-nepuk kakinya yang mulai terasa kesemutan. Tapi rasa itu tak kunjung hilang. Tak ingin mengganggu tidur Karno, Mas Sukur memilih diam. Tapi keganjilan itu mulai menyebar ke seluruh kabin. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena AC, melainkan dingin yang aneh. Dingin yang meresap lewat pori-pori kulit dan menusuk hingga ke sumsum tulang. Beberapa kali ia merapatkan jaketnya, bahkan sempat berpikir untuk berhenti sebentar. Tapi jalanan terlalu sunyi dan tak ada tempat aman untuk menepi di daerah itu. 15 menit berlalu, jalanan semakin sepi. Di kejauhan, lampu jalan mulai jarang. Cahaya hanya muncul sesekali, memberi jeda terang dan gelap yang bergantian seperti kilatan mimpi buruk. Di tengah keadaan itu, sesuatu di depan menarik perhatian Mas Sukur. Sekitar 200 meter di depan, di tengah jalan yang lurus dan kosong, terlihat bayangan seseorang sedang berjalan perlahan.
Dari sorotan lampu truk yang tembus ke depan, sosok itu tampak seperti perempuan, rambut panjang, langkah tenang, dan seolah tak terganggu oleh kendaraan besar yang mendekat ke arahnya. Jarak makin dekat, dan Mas Syukur mulai memperhatikan dengan seksama. Ia berpikir mungkin perempuan itu akan menyeberang, tapi langkah sosok itu tak menunjukkan niat berpindah arah. Saat jarak tinggal sekitar 50 meter, alih-alih menyingkir, sosok itu justru berhenti tepat di tengah jalur. Berdiri diam menghadap ke depan, seolah mematung. Mas Syukur spontan menginjak rem, tubuhnya menegang, napas tercekat. Truk melambat, tapi momentum muatan membuat pengereman tak semudah kendaraan biasa. Ia membunyikan klakson panjang, sekali, dua kali, namun sosok itu tetap berdiri. Lalu, suara benturan keras mengguncang kabin. Mas Syukur merasa truk menabrak sesuatu. Getaran keras terasa hingga ke setir. Ia sontak menarik tuas lampu jauh dan membelokkan truk ke sisi kiri bahu jalan. Karno langsung terbangun dari tidurnya, setengah sadar. Matanya lebar menatap Mas Syukur. "Ada apa?" ucapnya gugup. Tubuhnya tegak seketika. Mas Syukur tak menjawab langsung, tubuhnya masih gemetar. Dengan suara gemetar, ia mengucap bahwa ia telah menabrak seseorang. Karno tanpa pikir panjang, langsung turun dari kabin, begitu pula Mas Syukur yang menyusul di belakang. Mereka menelusuri jalan, mundur kira-kira 50 meter dari titik berhenti. Tapi apa yang mereka cari tidak ada di sana. Tak ada tubuh tergeletak, tak ada bekas darah, tak ada tanda bahwa seseorang pernah berada di situ. Mas Syukur panik. Ia yakin betul telah melihat perempuan berdiri di tengah jalan. Bahkan benturan yang terjadi tadi bukanlah halus, itu jelas. Karno menyorotkan senter ke sekeliling jalan, ke rumput-rumput pinggir bahu jalan, tapi hasilnya nihil. Setelah beberapa menit pencarian, Karno mendadak menarik lengan Mas Syukur dengan panik. "Cepat balik ke truk!" serunya tanpa penjelasan. Mas Syukur bingung, namun mengikuti saja. Begitu mereka kembali ke kabin, Karno langsung memeriksa bagian depan truk. Tak ada penyok, tak ada bercak apapun. Kondisi kendaraan tampak normal, seolah tak terjadi apapun. Namun di mata Mas Syukur, kejadian tadi bukan khayalan. Ia masih bisa merasakan benturan itu di genggaman setirnya. Saat truk mulai kembali berjalan, Mas Syukur mencuri pandang ke arah Karno. Wajah rekannya itu pucat, dan tatapannya penuh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Tapi ia tetap diam, tak menjelaskan apapun, tak memberikan kepastian. Mas Syukur ingin bertanya, ingin tahu lebih banyak, tapi suasana membuatnya urung membuka mulut. Ia tahu malam itu baru permulaan. Dan apapun yang tadi terjadi, entah nyata atau tidak, telah membangkitkan sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam truk merah itu. Dan perjalanan ke Rembang masih jauh. Setelah kejadian itu, suasana dalam kabin truk berubah drastis. Sebelumnya hanya dipenuhi sunyi dan dengkuran ringan, kini kabin itu terasa sempit, pengap, dan penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Karno yang semula tertidur mulai menunjukkan raut cemas, sedangkan Mas Syukur tak henti mencuri-curi pandang ke arah rekannya, berharap ada penjelasan atas kejadian yang baru saja mereka alami. Tapi tak satu pun kata keluar. Yang ada hanyalah jarak yang kian terasa dingin di antara mereka. Di tengah usahanya menenangkan diri, Mas Syukur mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Pedal gas yang sejak tadi ia injak kini terasa semakin berat. Kaki kanannya yang sejak perjalanan tadi mulai kesemutan, perlahan berubah menjadi mati rasa. Rasa itu menjalar dari telapak hingga betis, dingin dan menekan seperti disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa kali ia menggoyangkan kakinya,
tapi rasa itu tetap ada, seperti ditahan oleh tangan yang tak terlihat. Dalam kondisi itu, ia mulai merasakan sesuatu yang menggesek kakinya. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Gerakan itu bukan berasal dari getaran mesin ataupun pergeseran posisi tubuhnya. Gerakan itu terasa seperti usapan lembut, mengalir di antara lipatan kain celana, naik turun dengan ritme yang lambat namun menyadarkan. Ia tak segera melihat ke bawah, hanya merasakan ketegangan luar biasa di tengkuknya. Beberapa saat kemudian, cahaya dari lampu jalan yang tersisa menembus masuk lewat celah kaca depan. Dalam sorotan yang datang silih berganti itu, ia sempat menangkap sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bawah dashboard, tempat pedal-pedal berada, ia melihat helai-helai rambut panjang tergerai, bergerak perlahan, mengusap lantai kabin dan menyentuh kakinya. Rambut itu hitam, tebal, dan bergerak seperti hidup. 1-2 kali, cahaya dari luar kembali menyapu, dan ia semakin yakin dengan apa yang dilihatnya. Refleks tubuhnya bekerja lebih cepat dari logika. Ia menginjak rem, menarik setir ke kiri, dan membawa truk menepi ke bahu jalan dengan hentakan yang cukup keras. Ban menggilas batu-batu di sisi jalan. Suara bebatuan itu menggema keras di telinganya. Tanpa berpikir panjang, Mas Syukur membangunkan Karno yang terkejut dan nyaris tersungkur dari kursinya. Wajah Karno masih setengah sadar ketika ia melihat Mas Syukur membuka pintu kabin dan turun tergesa-gesa dari truk. Di bawah langit malam yang pekat, Mas Syukur berdiri dengan tubuh gemetar dan dada naik turun. Napasnya memburu. Di balik kegelapan, ia melihat Karno ikut turun dan mendekat, bertanya dengan nada cemas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Mas Syukur tak menjawab langsung. Ia menatap wajah rekannya itu dengan penuh tekanan batin, lalu menyampaikan bahwa ia ingin tahu kebenaran malam itu juga. Ia menyatakan jika Karno terus menyembunyikan sesuatu, maka ia akan memilih berhenti di tempat itu juga. Karno awalnya terdiam, seperti orang yang sedang menimbang antara menyimpan rahasia atau membukanya. Namun akhirnya ia menarik napas panjang dan mengajak Mas Syukur untuk duduk sejenak di sisi truk. Ia mengambil termos kopi dari dalam kabin dan menuangkan ke dalam 2 gelas plastik kecil yang biasa dibawa untuk berjaga-jaga di perjalanan malam. Suasana menjadi lebih tenang, tapi hawa mencekam tetap menyelimuti. Udara dingin menelusup lewat sela-sela jaket mereka, sementara suara malam seperti berhenti bergerak. Setelah beberapa tegukan kopi, Karno mulai bicara pelan, matanya tertunduk menatap tanah. Ia mengisahkan bahwa beberapa minggu lalu, saat Mas Syukur masih absen karena sakit, truk merah itu pernah mengalami insiden tragis. Sopir yang menggantikannya saat itu adalah Rohman, salah satu kenalan lama mereka di pangkalan. Malam itu, Rohman dan Karno membawa muatan ke arah yang sama seperti malam ini. Dalam perjalanan mereka melihat seorang perempuan menyeberang di tengah jalan. Gerakannya pelan dan tak menunjukkan tanda-tanda ingin menghindar. Rohman mengira perempuan itu akan sempat menyeberang sebelum truk mendekat. Namun saat jarak tinggal beberapa meter, perempuan itu berhenti tepat di tengah lajur. Rohman tak sempat menghindar. Tubuh perempuan itu tertabrak dan tewas seketika. Setelah kejadian itu, Rohman tidak pernah lagi sama. Ia mengaku melihat sosok perempuan itu duduk di sebelahnya sepanjang jalan pulang, terus-menerus mengulang pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa ia ditabrak? Menurut cerita Rohman, perempuan itu tak pernah diam, terus berbicara dengan suara lirih. Bahkan setelah pulang, Rohman tetap dihantui. Akhirnya ia menolak untuk membawa truk itu lagi. Karno pun mengakui bahwa sejak kejadian itu, tidak ada satupun sopir yang mau menarik truk merah tersebut. Semuanya menolak. Hingga akhirnya, saat Mas Syukur mulai pulih dan kembali siap bekerja, pihak manajemen
termasuk Pak Purto, sepakat untuk tidak memberitahu kejadian sebenarnya. Mereka hanya berharap Mas Syukur bisa membawa truk itu tanpa gangguan, karena dianggap belum mengetahui apapun. Mas Syukur mendengarkan cerita itu dengan wajah datar, tapi dalam dirinya, amarah dan kengerian saling bertabrakan. Ia merasa dibohongi, ia merasa dijadikan tumbal. Apa yang dialaminya sejak dari rumah, mulai dari doa sang istri, tatapan pekerja di pangkalan, hingga sosok yang menyeberang dan lenyap, semuanya kini membentuk kepingan puzzle yang utuh. Ia tak menyangka bahwa truk yang ia kemudikan malam itu menyimpan sejarah kelam. Truk merah itu bukan hanya membawa kayu bekas produksi, tapi juga membawa sisa dendam dan roh penasaran yang belum mendapat jalan pulang. Ketika kabut makin menebal dan embun mulai membasahi rerumputan di sekitar bahu jalan, Mas Syukur menatap truk yang kini berdiri sunyi di depan mereka. Di balik kaca kabin, bayangannya sendiri terlihat seperti sosok asing. Ia sadar perjalanan malam ini belum berakhir. Tapi setidaknya kini ia tahu, apapun yang menyertainya bukan sekadar cerita, bukan sekadar bayangan, dan malam ini ia tak lagi sendirian. Setelah pengakuan dari Karno yang mengejutkan itu, suasana di pinggir jalan masih dilingkupi keheningan pekat. Malam belum beranjak jauh, namun Mas Syukur merasa seperti telah menempuh perjalanan panjang yang bukan hanya soal jarak, tapi juga soal kenyataan yang perlahan-lahan tersingkap. Truk merah itu berdiri diam seperti raksasa tua yang menyimpan luka. Di dalamnya, tidak hanya kayu bekas produksi yang menjadi beban, tetapi juga cerita tragis yang belum selesai. Setelah beberapa menit terdiam dalam lamunan, Mas Syukur akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia tahu tak ada pilihan lain, dan waktu terus berjalan. Meski raganya mulai lelah, pikirannya masih dipenuhi kegelisahan. Karno yang duduk di sampingnya pun tampak enggan untuk kembali tidur. Seolah kejadian tadi telah mengikis keberaniannya untuk menutup mata, meski hanya sebentar. Truk kembali melaju di jalanan sunyi. Suara mesin meraung pelan, menyatu dengan angin malam yang terus menderu di luar kaca. Mas Syukur kini lebih waspada dari sebelumnya. Ia menjaga kecepatan, menjaga jarak pandang, dan menjaga batinnya agar tak kembali goyah oleh hal-hal yang belum tampak. Setelah beberapa puluh menit, sinyal-sinyal bahwa kota tujuan sudah dekat mulai terlihat. Cahaya lampu dari bangunan di kejauhan memberi isyarat bahwa mereka telah memasuki kawasan luar Rembang. Setibanya di lokasi, waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Penerima barang belum datang, sehingga truk belum bisa dibongkar. Mas Syukur memutuskan untuk beristirahat di kabin, sementara Karno memilih turun dan duduk di bawah pohon di sudut halaman, menenangkan diri sambil merokok. Mas Syukur merebahkan kursi kemudi, menutup matanya, berharap mendapatkan sedikit tenaga sebelum proses bongkar muatan dimulai. Namun tidur itu tidak membawa ketenangan. Justru dalam tidurnya yang singkat, ia mengalami mimpi yang jauh lebih mengerikan daripada apapun yang telah ia alami saat sadar. Dalam mimpinya, ia kembali duduk di balik kemudi truk merah. Jalanan malam terbentang di hadapannya, persis seperti jalur yang tadi ia lewati. Udara terasa dingin dan suasana sekitar sepi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Jalan itu kini terasa lebih gelap, lebih panjang, dan lebih asing. Ia menyadari bahwa ia sedang melaju ke arah yang sama seperti semalam, tapi tanpa Karno di sampingnya. Ia sendirian. Lalu, di tengah jalan yang kosong itu ia melihat sosok perempuan muncul dari pinggir jalan. Perempuan itu perlahan menyeberang, persis seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam hitungan detik,
Langkahnya terhenti di tengah jalan dan ia berdiri diam menatap ke arah Mas Syukur dengan mata yang tak berkedip. Truk terus melaju dan meskipun Mas Syukur mencoba menginjak rem, kaki kanannya terasa lumpuh. Pedal itu tak lagi merespons. Tak ada bunyi pengereman. Tak ada waktu untuk menghindar. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh perempuan itu tertabrak. Bunyi dentuman keras menggema, lalu tubuhnya menghilang di bawah kap truk. Truk berhenti perlahan dan ia turun dengan lutut gemetar. Di jalanan aspal yang basah oleh hujan, ia melihat tubuh perempuan itu tergeletak. Perutnya hancur, darah mengalir deras membentuk genangan. Matanya terbuka, kosong, namun masih menatap Mas Syukur seolah menyimpan tanya. Dengan perasaan hancur, Mas Syukur mencoba mengangkat tubuh perempuan itu dan memindahkannya ke pinggir jalan. Namun saat ia membungkuk dan meraih tubuh tersebut, perempuan itu tiba-tiba membuka mata dan tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia. Senyum itu datar, dingin, dan penuh misteri. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya terangkat dari tanah, melayang perlahan ke udara, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Perempuan itu menatap Mas Syukur dari atas, rambutnya menjuntai panjang ke bawah, tubuhnya melayang seperti asap, dan suara lirih bergema di telinga Mas Syukur, sebuah suara yang terdengar seperti gumaman, tapi tidak dapat dipahami artinya. Setelah itu, suara angin berdesir pelan, dan semuanya menjadi gelap. Mas Syukur terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdebar kencang, dan napasnya tersengal seperti habis berlari jauh. Kabin masih gelap, dan hanya suara langkah pelan dari luar yang terdengar. Ia membuka pintu truk dan memanggil Karno, yang masih duduk tak jauh dari sana. Karno segera menghampirinya, lalu Mas Syukur menceritakan mimpi yang baru saja dialaminya. Setelah mendengar cerita itu, Karno menatapnya dengan ekspresi ngeri. Ia mengatakan bahwa apa yang dialami Mas Syukur persis seperti cerita Rohman dulu. Hanya saja tak ada yang menyebut soal perempuan itu terbang. Tapi semua detail lainnya, lokasi, situasi, bahkan luka-luka korban sama persis. Keduanya terdiam cukup lama setelah itu, dilingkupi bayang-bayang dari cerita yang terus berulang. Mas Syukur merasa seolah dirinya sedang diminta memahami sesuatu. Seolah mimpi itu adalah pesan, bukan sekadar bunga tidur. Dan mungkin pesan itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk semua yang pernah duduk di balik setir truk merah itu. Fajar mulai merekah di langit Rembang, mewarnai cakrawala dengan semburat jingga pucat yang perlahan mengusir sisa-sisa gelap malam. Di halaman penerima muatan, truk merah itu berdiri diam, tampak kelelahan setelah semalam menanggung beban berat, bukan hanya dari isi bak belakang, tapi juga dari kisah kelam yang mengikutinya. Mas Syukur berdiri di sisi truk sambil menatap lantai aspal yang mulai menghangat oleh sinar pagi. Pikirannya masih dipenuhi gambaran dari mimpi yang baru saja membangunkannya. Mimpi yang menyeretnya kembali ke peristiwa tragis, yang kini ia tahu bukan lagi mimpi semata. Karno menghampirinya dengan 2 gelas kopi di tangan. Tanpa banyak bicara, mereka duduk berdua di sisi truk menunggu pekerja bongkar datang. Mas Syukur tidak lagi bertanya, dan Karno pun tampaknya enggan menambah cerita. Mereka hanya duduk dalam diam, membiarkan waktu bergerak perlahan sampai aktivitas bongkar muatan dimulai. Begitu seluruh kayu diturunkan, mereka bersiap kembali ke Kendal. Suasana perjalanan pulang terasa berbeda. Cahaya matahari yang terang tak serta-merta menghapus bayang-bayang malam sebelumnya. Justru dalam terang itu, Mas Syukur merasakan dengan jelas luka batin yang ia bawa pulang.
Ia tak bicara sepanjang jalan, hanya fokus menyetir, membiarkan Karno tidur kembali, kali ini dengan posisi tubuh yang lebih kaku, seolah tak sepenuhnya bisa lepas dari rasa bersalah. Setibanya di pangkalan menjelang siang, suasana tempat itu seperti biasa. Pekerja lalu lalang, suara gergaji, dan debu kayu yang melayang di udara. Namun bagi Mas Syukur, tempat itu tak lagi sama. Ia turun dari truk dengan langkah berat, lalu meminta agar Pak Purto, pemilik truk, dipanggil. Beberapa sopir yang melihatnya datang mulai berbisik-bisik, sebagian tampak enggan menatap matanya. Seolah semua orang di tempat itu sudah tahu sesuatu yang selama ini justru disembunyikan darinya. Saat Pak Purto muncul, Mas Syukur langsung menyampaikan semua yang ia alami. Dari keganjilan doa sang istri, tatapan pekerja di malam keberangkatan, gangguan selama di jalan, hingga mimpi yang ia alami pagi tadi. Ia tidak menyampaikan dengan nada marah. Namun setiap katanya mengandung tekanan yang membuat Pak Purto hanya bisa menunduk, tak mampu membantah. Mas Syukur mengingatkan bahwa truk merah itu bukan sekadar kendaraan biasa. Truk itu menyimpan energi kelam, beban tak kasat mata yang bisa membahayakan siapapun yang mengemudikannya. Ia tidak bermaksud menakuti, namun dengan tegas menolak untuk membawa truk itu lagi di kemudian hari. Ia juga menyarankan agar truk tersebut tidak langsung dipakai lagi sebelum dilakukan pembersihan secara spiritual, karena hal yang mengikutinya bisa saja mencelakai sopir berikutnya. Pak Purto tampak tertegun. Ia mengangguk pelan dan mengucapkan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi. Ia mengakui bahwa selama ini pihaknya memang telah menutupi insiden kecelakaan yang merenggut nyawa seorang perempuan beberapa minggu lalu. Mereka mengira bahwa waktu akan menghapus jejak tragedi itu. Tapi ternyata bukan waktu yang dibutuhkan, melainkan penyelesaian yang sesungguhnya. Setelah menyampaikan semua unek-uneknya, Mas Syukur melangkah pergi dari halaman pangkalan. Ia tidak membawa pulang barang atau muatan, hanya membawa tubuh lelah dan pikiran yang jauh lebih berat dari saat ia berangkat malam sebelumnya. Di kepalanya masih terngiang suara perempuan yang bertanya dalam mimpi. Mengapa ia ditabrak? Mengapa ia dibiarkan begitu saja? Sesampainya di rumah, istrinya menyambut dengan pelukan. Mas Syukur tidak langsung menceritakan semuanya, tapi ia tahu istrinya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa telah ia alami. Ia hanya mengatakan bahwa perjalanan malam itu sangat berat, bukan karena rute atau muatan, tapi karena sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari setelahnya, truk merah itu tak lagi terlihat di pangkalan. Konon, Pak Purto membawa seseorang yang disebut sebagai orang pintar untuk membersihkannya secara spiritual. Ada pula kabar bahwa truk itu akan dijual, meski tidak ada yang yakin siapa yang mau membelinya. Bagi Mas Syukur, malam itu telah menjadi pelajaran besar. Ia menyadari bahwa dalam dunia pekerjaan yang ia geluti, dunia jalanan malam, muatan berat, dan suara mesin, masih ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kadang, yang terlihat biasa bisa saja menyimpan kisah pilu yang menuntut untuk didengar. Cerita tentang truk merah itu bukan lagi milik pangkalan, bukan pula milik Mas Syukur seorang. Cerita itu telah menjadi bagian dari jalanan, dari malam-malam sunyi yang menunggu untuk dilintasi. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap perjalanan ada hal-hal yang lebih dari sekadar jarak dan waktu. Ada kisah, ada jiwa, dan ada luka yang belum sembuh. Dan Mas Syukur kini memilih untuk lebih percaya pada firasat. Karena firasat kadang adalah cara halus semesta untuk menyampaikan bahwa
Sesuatu tak beres sedang menanti di ujung jalan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.